dan jaga kehormatan mereka. Satu, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik dan itu yang baik. Jenny, Yanti, Tinus, ajalah dengan nama yang baik. Kenapa? Karena ada orang tua panggil itu ada begini. Babi. Di sini ada orang tua panggil anak babi. Tidak boleh. Pertama, kenapa orang tua tidak boleh panggil itu anak babi? Pertama, tidak boleh. Yang kedua, kalau dia punya anak babi, dia punya bapak. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaah, makanan yang baik itu bukan sehat yang sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu dengan uang hasil judi. Di sini ada biasa judi ini dalam hidup suara. Uang hasil judi, uang hasil tipu, uang hasil korupsi, uang hasil rampasan, jangan kasih makan anak. Amin. Itu kita tidak kasih makanan yang baik. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Ibu-ibu, tidak usah paksa suami dapat lebih dari yang seharusnya. Amin. Anak-anak, jangan paksa orang tua mengerjakan seluruh keinginanmu. Amin. Bapak-bapak, tidak usah daya-daya dengan perempuan lain karena itu tidak ada uang lain. Amin. Cukup supaya jaga kehormatan. Amin. Kehormatan itu nama baik, lebihlah lebih apa? Lebih layak dari apa? Maaf. Jadi nanti kalau orang tua mati, tidak sempat kasih tinggal kapal batu bara, tidak sempat kasih tinggal uang yang banyak atau lahan sawit berjualan. Tolong tinggalkan nama baik supaya anak-anak melanjutkan kehormatan keluarga. Amin. Mantap. Tapi kedua, tubuh yang terkena dosa mulai memperhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh tertentu jadi berhala batu. Maksudnya apa pendeta? Dengar. Dulu Adam dan Hawa itu berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Kalau ada begitu, tidak ada masalah. Zaman sekarang ini semua pakai pakaian bagus-bagus, banyak mobil-mobil lagi, tapi masalah banyak sekali. Jemaah, coba ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Padahal ada lagu dulu bilang biar mana yang hitam, jangan harapkan. Kau pakai oven juga tidak bisa. Saudara paksa pakai bermuti, maaf, di wajah saja. Gelap lagi. Tambah masalah. Jangan ditipu. Bagaimana saudara mau bilang kesamaan kalau yang putih merasa lebih baik dari yang hitam? Di kantor-kantor itu ada yang kulit putih saja. Itu harus dikritisi. Coba ikuti semua iklan kecantikan kamu. Semua iklan kecantikan kamu mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkorban dalam banyak acara mendorong budaya positif hari baik. Saya kira begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati berakhir seorang suami adalah mereka
yang rambut keriting, bukannya rambut dulu. Bisa begitu pendeta. Bio yang lurus itu dibenahi tidak terlalu indah, tidak. Mungkin karena lurus jadi licin. Dan kalau di kepala terus kita bilang, saya yang keriting itu kalau dibenahi mantap. Saya. Poinnya di mana? Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Terima dulu kita punya diri. Orang yang bisa terima dirinya baru bisa menerima orang lain. Suami yang bisa terima kekurangan dirinya, yang bisa menerima kekurangan istri. Orang tua yang bisa menerima kekurangannya baru bisa menerima orang lain sebagai anak. Amin. Terima. Saya ingat waktu tahun 1996, kira-kira 30 tahun yang lalu, saya pergi mau sekolah teologi di Kupang. Saya dari kampung mau sekolah teologi di Kupang. Sampai di Kupang sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Tapi tidak ada orang yang suka saya. Dulu kalau ada handphone dan kita titip salah, salah satu temannya, dia kasih tahu, ada salah lagi Hani. Dia mau bertanya lagi, yang itu orang apa? Dia kira saya orang Indo. Dia kasih tahu, yang itu orang Timur dari Soke. Terus dia bilang, kenapa yang itu orang baik kalau pendeta itu? Terus dia bilang, maaf, memperbaiki keturunan. Dia kira saya keturunan orang Beluda. Saya simpan baik-baik, saya sekolah baik-baik, saya tadi pendeta, saya ada di mana-mana bersama pendeta Yani, bersama pendeta Yani, bersama pendeta Yani. Dia yang itu hari Torah itu, malam-malam messenger. Poinnya mana? Dengan besar. Kalau hari ini masih ada orang Indonesia merasa lebih baik dari Indonesia Timur, anda bermasalah dengan diri. Kalau hari ini kulit putih merasa lebih baik dari kita, anda bermasalah dengan diri. Nakal dengan pembukaan. Kalau hari ini mereka yang rambut lurus merasa lebih baik dari rambut keriting, anda bermasalah dengan diri. Kenapa? Menjadi Timur, menjadi Dayak, menjadi Sumatera, menjadi Jawa, menjadi Papua, menjadi Eropa, itu bukan pilihan. Kita tidak pernah ini. Tuhan akan cinta saya, dia tidak tanya. Jadi, yuk, Eropa Timur atau Eropa? Tidak. Langsung jadi. Amin. Berhenti melecehkan ke manusia. Amin. Berhenti supaya kita belajar menerima manusia. Hal ini seberapa serius dia? Siapa tidak mencintai perbedaan? Tidak pantas hidup di dalam dunia. Nakal selalu dibutuhkan oleh mereka yang mencintai perbedaan. Kenapa? Fakta kosmos menunjukkan segala sesuatu berbeda. Ada sadar? Ada sadar? Ada sadar? Ada lagi ada? Pendeta yang pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya yakin memang yang hari itu mereka bicara tentang beda usia sangat signifikan. Berapa tahun bedanya? 44 tahun. Waktu tempat saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama untuk 30 tahun laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang itu dia korek-korek sebegitu. Teman,
dan proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu di kota itu tidak makan malam. Orang banyak jalan muda malam. Nanti asal lambung lempar dia tutup dia bilang dalam nama Yesus tidak akan. Kalau ibu-ibu demo 2 orang berdiri di sini, dia demo 1 ada di situ dengan dengan mobil percakapan. Yang satu akan bilang, saya tidak biasa lebih kurus. Buku pengakuan sekali. Berat badan saya lebih berat aku. Belajar untuk menerima diri, menerima orang dan kadang-kadang itu mulai dari rumah. Jangan dari rumah begitu. Sesuatu yang tidak bisa saya di rumah akan menjadi masalah di kantor. Ibu-ibu guru, di sini ada ibu guru. Ibu guru yang tidak selesai urusan dengan suami, anak-anak yang sudah pertumbuhan mati di situ. Amin. Selesaikan persoalan itu di rumah. Amin. Ini hari-hari ini pertanyaan adalah kalau kita tanya, Bapak, anak berapa? Anak berapa orang? Terus orang sudah kerja di mana? Puji Tuhan pendeta anak berapa orang? Yang 3 sudah jadi manusia. Tinggal 1. Bayangkan yang sudah jadi manusia, yang 1 itu ayam begitu. Karena cara pandang kita untuk berkata lebih kepada apa yang orang lain punya. Bukan apa orang lain. Itu satu. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa. Perjumpaan akal dan perasaan tidak lagi beriman. Puncak dari akal dan perasaan yang tidak beriman adalah kayu tega sekali membunuh adik-adik. Kenapa ketika Yesus lahir dan dia pada mereka kasih menikah di padang belantara, ini tidak bisa dipisahkan dari kisah tentang kayu tega. Di padang di mana kakaknya harus saling sayang, tidak ada kepalsuan, berbagi kasih, menikmati alam semesta. Justru di padang itu kayu tega sekali membunuh adik-adik. Karena itu nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama harus dijadikan di tempat-tempat ibadah persaudaraan kita penuh dengan kepalsuan. Jemaat, ingat bahwa kita semua senyum dulu. Saya katakan saya sekali seluruh saudara, seluruh saya dapat bersama dari ibu. Mereka yang dikorban banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Boleh tahu dia tidak tekad cantik. Mereka kerja di ruangan tertata lagi, lagi berhasil lagi. Itu pergi ke bank itu macam tidak mau pulang. Macam boleh terjadi dulu. Baru naik tangannya lagi dengan satu sekali dua begini. Sahabat sekalian, ada yang bisa terima. Terus saya tanya, ibu-ibu, sampai di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu. Jangan berhenti dengan kepalsuan. Amin, Pak. Supaya waktu kita bertemu sapa, jemaat. Saya mau kasih tahu kita, dengar. Hal ini sebenarnya apa pentingnya? Ada teori berbeda. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Apa maksudnya? Kami laki-laki, kami bapak-bapak, kami suami-suami berduduk sama-sama. Ada seorang perempuan cantik masuk. Saya kami menyerahkan diri. Tapi kalau istri belum disentak dan dia terima akan ada masalah. Perempuan cantik itu masuk kami menyerahkan tidak. Hanya mata yang pinggir. Laki-laki yang perempuan. Tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu ini belum sama-sama. Ada laki-laki yang masuk. Luar biasa saja. Tidak istimewa. Kalau ada yang kreatif, berikan saja. Jangan coba-coba yang masuk itu tinggi. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu coba lihat ibu-ibu punya siku dan gigi. Untuk kasih tahu dapat disertai pakai siku begini.
Di Barito Selatan ada. Ibu-ibu ada di sini. Dia yang pakai baju warna bermasalah ini dengan ini. Amin. Tadi waktu saya lihat drama atau apa namanya yang sebelum film, saya bayangkan jauh ke belakang. Kenapa? Saudara tahu bahwa drama pasca drama apa? Kalau peran-peran yang sifatnya antagonis, yang jahat, yang marah-marah, yang pukul-pukul, yang mabuk-mabuk, itu tidak perlu latihan. Dapat jiwanya masuk. Peran jahat itu gampang. Tapi kalau peran jadi orang baik itu susah sekali ya. Sama kami lah. Sama juga. Dan kita lebih banyak apa yang sebenarnya? Orang yang jiwanya bermasalah. Orang yang jiwa bermasalah. Orang lain yang jadi motor, yang tidak tidur di rumah. Coba cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit atau cash. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang keinginan di rumah. Lama-lama dia berbegu. Tadi di mobil waktu dalam perjalanan dari Banjarmasin ke sini, saya bilang kepada ibu pendeta, saya pendeta yang itu paling benci itu MC yang kalau dia bawa acara dia bilang begini, kita akan sampai pada cara yang kita tunggu-tunggu, yaitu bermain. Ini jiwa bermasalah. Itu mata untuk dapat sepeda bayangkan. Kita sampai di acara yang kita berarti pun tidak tunggu khotbah. Mau sibuk dengan bermain. Karena kita pakai bahasa angin satu. Begitu ada. Nanti ibadah juga bilang, orang itu ibadah sunnah yang dibimbing oleh pendeta. Ibadah bersih-bersih. Kalau Christ tidak sunnah tidak apa-apa. Ini semua ini ada masalah. Jemaat, kalau engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusia. Itu tidak perlu ikut gereja juga tahu. Kalau pakai doa, kalau saya pakai gereja, itu manusia. Kedua, kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tapi kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter ilahi di dalam hidup. Jemaat, dalam Kristen ada dua jembatan yang paling susah dilalui. Jembatan yang pertama adalah membangun jembatan antara hari Minggu dan hari Senin. Susah. Hari Minggu itu waktu ibadah minggu di gereja, dia seperti malaikat yang turun dari surga. Dimuliakan waktu awal tempat tinggi dan lalu sedangkan di bumi. Itu minggu. Senin dia gila. Gila sampai Sabtu. Minggu dia sembuh lagi. Karena mau gereja. Senin itu yang hari Minggu dia bilang haleluya, tapi Senin itu seperti hari minta minggu ya. Ada begitu di Barito Selatan. Dia ASN. Eselon berapa itu? Saudara bayangkan kalau ada orang jiwa bermasalah dan bekerja bersama-sama di satu ruangan. Jembatan kedua adalah menjembatani antara apa yang dipikirkan dan apa yang diimani. Betapa sulitnya Kristen membangun itu. Kalau dia tidak berjumpa dengan Kristus,
Kita kehilangan kasih. Banyak masalah di rumah tangga terjadi karena banyak istri itu lebih butuh validasi dari luar, pengakuan dari luar. Pagi-pagi bukan buat ini suami kopi, dia lari secara langsung kepentingan FB Pro. Bangun pagi-pagi langsung, hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia punya dapur, punya kompor. Ada begitu di sini. Itu bagi dia. Kita kehilangan kasih dan kata-kata itu. Perjalanan dari sini ke Palangkaraya, ada orang celaka, tidak tolong. Secara langsung. Hai guys, ada yang celaka guys. Motor magic guys, mungkin ada yang kenal guys. Yang habis kenal langsung guys sudah mati guys. Jadi masalah. Ayo semua karakter. Jadi itu bermasalah. Sekarang kita lihat dulu yang ketiga. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Membuat terputus hubungan antara manusia dan Tuhan. Tuhan tanya begitu, Adam, kenapa kau memakan ibumu? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sendiri. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tadi? Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tadi? Adam, kenapa kau makan ibumu? Untuk Adam tidak bilang, kamu tahu ya? Adam cari mati, Adam cari mati. Adam cari mati. Adam, kenapa kau makan itu buah? Adam bilang, Adam, kamu di mana? Kami di sini. Kamu di mana? Kami sendiri. Kenapa kamu sendiri? Kami ada makan ini buah. Tapi cuma makan. Dua waktu tunggu di sini. Datang Tuhan kasih bagian. Bagian itu Tuhan kerjakan sendiri. Tuhan kasih makan. Tapi kan dia begini. Keluar kelas sekarang dan makan. Tinggal di luar tidak usah makan bagian. Tinggal di luar tidak usah makan makanan. Tapi tinggal di luar tidak usah mati. Mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Itu berarti inti kehidupan tidak ada pada pakaian. Inti kehidupan tidak ada pada makanan. Makanya kepada penjahat yang bilang begini, Yesus, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu dalam firman. Hari ini juga aku membawa kamu ke dalam inti kehidupan. Untuk apa dalam bagus-bagus bagian cepat-cepat hidup kaya-kaya mati masuk neraka. Kurus-kurus susah-susah mati masuk surga. Mana yang baik? Kaya-kaya mati neraka, susah-susah mati surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus, bagian ketat, hidup kaya, mati masuk surga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan. Banyak orang berbagi. Dulu tadi ASN masih ngobrol, dia bikin semua gereja yang ada di ini kota ini. Berdoa kalau bisa diterima. Sudah jadi mulai alasan kita menerima pelayanan dengan satu kata yang ekspresif. Sibuk. Ada begitu di sini. Itu orang ada di sini. Laki-laki atau perempuan. Tunjuk. Dulu kepada kios berdoa keliling sebuah tempat. Tuhan masih kios satu. Sudah tidak ikut Tuhan. Hari ini tidak gereja. Gereja bertanya. Ibu
roh tidak berdosa dan kepadanya segala kejahatan dosa tidak dilimpahkan supaya kita berbuat kehidupan. Jangan cari hanya untuk sembuh. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan yang sehat dari kita. Dan biasa aku kita yang dari 28 Desember sampai 31 Januari. Istilah sedikit minum gula, tidak tahu sakit. Orang yang kenal Tuhan dia lagi pasal yang bukan pilih. Tuhan akan dia kalau bikin orang miskin dari kaya, walaupun bisa dia Tuhan bisa bikin orang miskin dari kaya. Tapi bagi tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu kalau itu kaya semua. Orang punya Tuhan 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di orang punya Tuhan tinggal di penjara. Kita yang benar dengan Tuhan kita sedikit-sedikit usaha habis, sedikit-sedikit garam habis, mau beli sepatu nama kita pakai ada yang jual, boleh kita bayar dengan kali. Lalu Tuhan dari manusia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kalau begitu kalimat Yesus ini tidak penting. Carilah dahulu kebenaran Allah dan kebenarannya. Selamat dulu, baru yang lain itu kekayaan kehormatan jabatan umur panjang istri jemaah. Kita bersebut kita berpimpinan daerah saya setelah ini ya. Kita tentang dulu bersama ini. Oke. Sedikit lagi, jemaah, ingat semua yang makin yang bisa dilihat kita bisa didapat tidak akan menyertai kita sampai pada kesudahan. Tidak. Contoh, di umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi dalam hidup. Tidak bisa disebutkan lagi di balik lipstick dan bedak. Ibu-ibu aku masih umur 20-30 kilo intro mata 50 lelega hidup itu lelega. Saya punya teman umur 17 tahun dia takut Guns N' Roses punya lama yang paling kaki ada begitu. Woi kakak bagus sekali takut kulit bagus. Lihat sini kulit bagus, tinta bagus, foto sepeda bagus. Itu umur 17. Waktu dia umur 43 dia sakit. Saya begini saya sudah sedih Pak. Karena itu tahu bukan seperti orang palu lagi Pak. Seperti orang menyembah. Tato naga sudah 50 tidak ada lagi. Ulat bulu Pak. Tato awal 50 sudah jadi ulat pemain. Ibu-ibu, kalau ada yang tanya itu seumur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget 50 seperti baru 35. Jangan percaya. Masa 50 sama yang 35? Kayak 15 binatang. Kalau ibu kata dengan ibu punya anak gadis, terus ada tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa ini? Dia bilang,
pensiunan. Rata-rata ASN TNI Polri, perusahaan-perusahaan dan masyarakat itu masih pensiunan di usia 20. Waktu kita masih aktif itu kita datang, orang bisa bilang, siapa orang bisa hormat aktif. Kita sudah pensiun ini hanya kecil, baru apa diri kita dengan wah, asam urat aman berat. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama. Apalagi rumah tua. So pakai tongkat, orang kira dia tua dalam itu. Umur 80 tahun, kalau tua ini dan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak mungkin. Tidak mungkin kita impor itu atau sedikit tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih sempat punya, enggak, kita tidak punya. Kita seperti mall saja. Mall yang punya rasa sudah habis. Terakhir. Last saya kumpul murid-murid, guru yang mengumpulkan. Jadi apa? Ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh satu orang. Berapa hal? 1, entah, sama-sama. 2, makanan. Tak pertama. 3, kepercayaan, sama-sama. 1 apa? 2, 3. Terus selesai dulu. Dari 3 itu masih kurang usaha. Murid-murid berpikir sejenak dan mereka bilang, kasih kurang satu perkara. Coba kamu argumentasi, kenapa harus dibuka perkara? Pak, guru, kalau kita membangun persaudaraan yang baik, komunikasi politik dalam perguruan yang baik, secara tidak ada negara tidak. Oh gitu. Kedua, secara timnya makanan dan coba kasih kurang satu. Kalau itu ditanyakan kepada kita antara makanan dan kepercayaan, dari mana? Kasih kurang mana? ASN, kasih kurang mana? Murid-murid berpikir sejenak dan mereka bilang, kasih hilang saja kepercayaan. Argumentasi, Pak, untuk apa ada kepercayaan, tapi apa? Jadi kaget-kagetnya itu kan hanya untuk dapat makan. Lalu apa kata Rasul? Yang itu, kamu kalau menyampaikan satu hal yang merusak sebuah negara. Jangan hanya karena uang kamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan hanya karena jabatan itu menjadi manusia yang tidak bisa dipercaya. Jangan karena hal-hal tertentu yang sedikit saja dalam diri engkau kehilangan jati diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Jemaat, suami istri bisa dipercaya semua. Istri bisa dipercaya dalam persoalan yang umum. Bayangkan kalau ASN tidak bisa dipercaya, polisi tidak bisa dipercaya, tentara tidak bisa dipercaya, pendekar tidak bisa dipercaya. Kita lagi membangun apa di tengah-tengah kehidupan ini? Kita lagi cari apa? Semua masih bisa dipercaya. Mendengar khotbah ini, seorang suami pulang dia akan kasih tahu, saya begitu terasa apa yang saya begitu saya. Istri siap makan, terus dia datang dengan saya. Dirimu berkata, saya bertanya, dirimu bisa bertanya. Dia yang tidak pernah terima kasih tiba-tiba berkata, dirimu percaya. Istri akan bilang, tidak perlu apa-apa dari suami. Atau kalau sampai istri bilang, jangan-jangan ini hari terakhir. Ada orang biasa terlambat. Tidak ada biasa terlambat. Oh, ini
jam berapa? Terus dengan apa ini dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dia salah 6:30, besok dia pergi 6:30. Yakin membangun kepercayaan itu proses terus menerus. Kalau perjumpaan kalau kita bisa sebut, kita bisa dipercaya. Selamat datang, selamat tahun baru. Tuhan